Dua anak ini bertengkar. Si merah berkata, "Kamu tidak bisa diterima karena bajumu." "Baik," kata wanita itu, dan menggigit tangannya. "Bibiku berkata 1 ulang tahun baru dapat dibuat." Ia mengambil kue, dan dia diburu, dikejar, dan melompat. Suruh dia diam. Ia menangkap lidahnya sendiri. Dia bernama Sancai. Ketika kecil terus menangis karena dibersihir oleh peri hitam. Barulah ia bisa tidur. "Buka matamu ketika sudah bangun," kata peri itu. Ketika Sancai berumur 15 tahun, ibunya berkata, "Mantra penurut tidak boleh sampai diketahui orang lain, atau orang lain akan memperlakukan dengan buruk," katanya. Setelah berkata itu kepada Sancai, ibunya meninggal. Dalam sekejap, mata Sancai sudah tumbuh dewasa. Ayahnya menikah seorang ibu tiri, membawa kedua anaknya. Anaknya ini mengambil kamar Sancai, mengambil kalung yang diberikan ibunya. Saat sekolah, menyuruhnya tutup mulut. Ia langsung menangkap lidahnya. Kakak tirinya sepertinya mengetahui rahasia ini. Habislah sudah. Hari pangeran datang ke kota. Wanita di kota semuanya bersemangat dan melompat, tidak terkecuali si kakak tiri. Pangeran melihat Sancai, membuat kakak tirinya kesal, menyuruh Sancai pulang. Sancai hanya bisa diperintah mereka dan hanya bisa menurutinya. Pangeran ketakutan oleh para fansnya dan mengikuti Sancai yang pulang. Tapi Sancai tidak ingin berbicara dengannya. Melihat gadis ini yang tidak terpikat dengan dirinya, membuat pangeran tertarik. Sancai pergi mencari tasnya yang hilang. Pangeran berkata ia akan mencarinya, menyuruh Sancai menunggu dirinya. Lalu pangeran berlari. Kali ini sebuah kereta kuda mengarah ke Sancai dan memanggil Sancai. Tapi Sancai yang disuruh menunggu tidak bisa bergerak. Melihat kereta kuda itu sudah dekat, untungnya si pangeran sampai tepat waktu, lalu menyelamatkannya. Karena kakak tirinya sudah tahu akan mantra penurut, ia menjadi kacau, membuat Sancai mencuri di depan umum, menyuruhnya mengambil sepatu kristal. Sancai tidak bisa mengendalikan dirinya, menaruh sepatu itu di tasnya. Tapi seorang prajurit melihatnya. Sancai pun kabur. Di jalan ia bertemu seorang yang memintanya membeli roti, mencoba parfum. Prajurit itu menyuruhnya berhenti. Lalu Sancai tidak berhenti, tetap berlari dan melompati sebuah guci. Penjaga itu kaget, menyuruhnya mengangkat tangannya, dan ia terjatuh. Ini adalah masalah serius. Sancai menjadi seperti ini, lalu dirantai. Ketika ia pulang sangat sedih. Ia memutuskan mencari si peri hitam agar melepas mantranya. Si bibi mengeluarkan pacarnya. Ya, pacarnya. Sebuah buku sihir yang bisa berbicara. Buku ini melihat si peri hitam di kota raksasa. Sancai membawa buku ini ke kota raksasa untuk mencari si peri. Di jalan bertemu peri yang dibuli. Dengan arahan dari si buku, Sancai memukul tubuhnya dan menendangnya sampai si penyihir jahat pergi. Karena telah dibantu si peri memahami Sancai di jalan. Mereka bertemu dengan monster di jalan. Mereka ingin makan Sancai. Sancai pun menurut dan mengikat diri sendiri. Segera si pangeran berkuda tiba, menolong Sancai. Sancai membalut luka pangeran. Pangeran memutuskan menemani Sancai ke kota raksasa. Lalu mereka tiba di kota raksasa. Para raksasa sedang mengadakan pernikahan. Sayangnya, si peri hitam sudah tidak di sini.
Para raksasa dengan antusias mengajak mereka bersenang-senang. Seorang raksasa berkata ke Sancai, "Melompatlah." Sancai tidak bisa mengontrol dirinya sendiri. Pangeran dan Sancai mengeluarkan bunga api. Si peri dan raksasa cantik juga mengobrol. Hari kedua pangeran membawa Sancai ke kota dan membawanya jalan-jalan. Karena dalam 2 hari akan ada perayaan si pangeran. Pangeran bawa lari gadis itu karena banyak penggemar yang mengikutinya dan memburunya. Sulit untuk lari kali ini. Pangeran memberitahu pamannya ia akan melamar Sancai saat acara penobatan. Malamnya kedua kakak tiri mencari pamannya. Mereka memberitahu rahasia Sancai. Pamannya bukanlah seorang yang baik. Ia sudah lama menjadi bawahan pangeran. Paman mencari Sancai dan bereksperimen. Yakin Sancai sangat penurut. Kemudian memberikan Sancai sebuah belati. Menyuruhnya menusuk pangeran saat acara penobatan. Sancai tentu saja menolak. Tapi ia dikendalikan. Paman juga memberikan ia perintah. Sancai tidak mau melukai pangeran. Jadi ia menuliskan surat perpisahan ke pangeran. Ia mencari si peri, memintanya mengikat dirinya di pohon. Upacara penobatan akan diadakan malamnya. Sancai berusaha keras untuk menahan tubuhnya. Di langit ada awan yang warna-warni. Si peri hitam yang mabuk turun. Sancai meminta agar mantra penurut diangkat. Tidak bisa diangkat, kata peri itu. Tapi sebagai orang yang disayang, aku dapat membantumu. Sancai ketakutan sampai ia memeluk pohon. Peri hitam menunjuk. Sancai merubah menggunakan baju yang sangat cantik. Dan mereka menari. Sancai tidak terkendali dan lari ke tempat penobatan. Masih tidak terkendali dan mencari pangeran. Pangeran membawanya ke tempat pernikahan. Ia memberitahu pangeran tentang rencana pamannya. Tapi ia tidak bisa membuka mulutnya. Pangeran berlutut. Kali ini jam menunjukkan jam 12. Sancai mengangkat belatinya, berusaha menahan. Mantra itu membuatnya melakukan hal ini. Tiba-tiba ia teringat kata ibunya. Hatimu harus lebih kuat daripada apapun, kata ibunya. Sancai akhirnya bisa mengalahkan mantra penurut itu. Melepas belati. Apakah kamu butuh suami yang baik? Pangeran bertanya. Sancai belum bisa menjelaskan. Paman si pangeran masuk. Sancai ditahan karena mau membunuh pangeran. Kemudian si peri membuka buku sihir, masuk ke kastil melalui kereta kuda, menolong Sancai. Dari buku ia melihat paman sedang meracuni mahkota. Ia berlari menolong pangeran. Ketika pangeran akan dinobatkan dengan mahkota, Sancai tiba dan bertarung. Sancai menjelaskan pada pangeran sembari bertarung. Pamannya adalah orang yang memerintahkan dirinya untuk menusuk pangeran dengan belati. Ia juga telah meracuni mahkotanya. Ayahnya juga, pangeran tidak bisa percaya. Kali ini ular peliharaan si paman siap menggigit pangeran. Sancai menendangnya, lalu menginjaknya sampai terpental. Para fans melihat ada yang ingin menyakiti pangeran, langsung menyerbu ular itu. Paman melihat masalah ini menjadi panik, berkata, mahkota itu milikku, dan menaruhnya di kepalanya. Lalu ia meracuni diri sendiri. Pangeran dan Sancai kemudian hidup bahagia.